Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manajer Manchester United Erik ten Hag menegaskan bahwa timnya benar-benar serius mempersiapkan diri untuk pertandingan derby Manchester. Ia menyebut Setan Merah akan menyiapkan taktik spesial untuk mengalahkan sang tetangga. Erik ten Hag optimistis MU bisa menang. Ia berjanji akan menyiapkan taktik untuk meredam sang tetangga. Erik ten Hag secara terbuka mengakui bahwa MU punya catatan yang kurang baik di derby Manchester dalam beberapa tahun terakhir. Namun ia menegaskan bahwa MU masih pernah menang melawan Manchester City. Jadi The Citizen bukan tim yang mustahil untuk dikalahkan. Erik ten Hag menyebut bahwa Manchester United benar-benar harus bekerja keras jika ingin menang di laga ini. Ia ingin seluruh pemainnya memberikan performa terbaik mereka agar mereka bisa membawa pulang kemenangan ke Old Trafford. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Gelandang incaran mereka Joshua Kimmich dilaporkan membuka diri untuk pindah ke Old Trafford di musim depan. HITC melaporkan bahwa MU berpeluang besar untuk mendapatkan Joshua Kimmich. Sang gelandang dilaporkan berminat untuk pindah ke Inggris. Menurut laporan itu, Kimmich saat ini mempertimbangkan serius untuk pindah dari Bayern Munchen. Gelandang berusia 29 tahun itu merasa bahwa ia sudah memenangkan segalanya di Bayern Munchen, sehingga ia butuh tantangan baru dalam karirnya. Ia dikabarkan tertarik untuk bermain di Inggris. Ia menilai Premier League punya tantangan yang lebih besar ketimbang Bundesliga, sehingga ia ingin menjajal kemampuannya di sana. Kans MU untuk merekrut Kimmich juga semakin besar karena kontrak sang gelandang di Allianz Arena mulai menipis. Masa baktinya di Bayern Munchen habis pada bulan Juni 2025 mendatang. Sejauh ini ia belum mau menekan kontrak baru di sana. Alhasil Bayern Munchen mau tidak mau melepaskan sang gelandang di musim panas nanti jika mereka tidak mau kehilangannya secara cuma-cuma. Sang gelandang dikabarkan bisa diangkut di kisaran 60 juta euro di musim panas nanti. Sebuah pujian setinggi langit diberikan Andy Cole kepada Kobbie Mainoo. Ia menilai gelandang muda Manchester United itu bisa menjadi gelandang terbaik dunia di masa depan. Andy Cole optimistis bahwa Kobbie Mainoo akan berkembang menjadi salah satu gelandang terbaik dunia di masa depan. Andy Cole mengaku terkesan dengan penampilan Kobbie Mainoo. Ia menilai sang gelandang sudah bermain dengan sangat baik meski usianya masih sangat muda. Lebih lanjut, Andy Cole juga memberikan nasihat kepada Kobbie Mainoo. Ia ingin sang pemuda tidak cepat berpuas diri dan terus bekerja keras untuk meningkatkan performanya. Manchester United memiliki poin pembahasan yang tidak pernah selesai setelah gosip cuci gudang pada bursa transfer musim panas 2024. Giliran kabar terkait calon pengganti Erik ten Hag yang menyeruak. Satu di antara yang sering kali muncul adalah Zinedine Zidane. Metro.uk menulis, MU sedang mendekati legenda timnas Prancis tersebut. Uniknya justru muncul spekulasi tentang peran apa yang akan diemban mantan Bordeaux, Real Madrid, dan Juventus tersebut. Satu sisi Zinedine Zidane punya kualifikasi tinggi menjadi pelatih tim utama MU. Pada zona lain, MU bisa memberikan peran lain di jajaran manajemen, sesuatu yang mungkin saja terrealisasi di bawah kendali operasional Sir Jim Ratcliffe. Namun Metro.uk melaporkan, analisis Zinedine Zidane menjadi target pertama MU jika Sir Jim Ratcliffe memutuskan memecat Erik ten Hag. Kabar bakal menghilangnya Erik ten Hag berlatar patahnya catatan apik sepanjang awal 2024. Foot Mercato media asal Prancis menyebut Ratcliffe akan beralih ke legenda Prancis Zinedine Zidane jika memutuskan untuk merombak MU. Pemenang Piala Dunia itu mengundurkan diri dari Real Madrid setelah menyumbangkan banyak gelar mulai dari Liga Spanyol, Liga Champions, sampai Piala Dunia antar klub. Kabar lain menyebut Zizou bisa saja masuk ke MU dengan fungsi berbeda, yakni jajaran petinggi.
Maklum, di perusahaan induk milik Ratcliffe ada mantan bos Zidane ketika di Juventus, Jean-Claude Blanc. Bahkan Jean-Claude Blanc tidak ragu menyebut dirinya adalah pengagum berat Zidane. Bagi keluarga besar MU, nama Zidane tidak asing lagi. Situasi ini terjadi karena namanya sempat masuk sebagai calon pengganti Ole Gunnar Solskjaer. Kini khalayak ramai bakal menunggu hasil proses pendekatan manajemen MU terhadap Zinedine Zidane. Apakah bisa menjadi pelatih atau sekedar jadi jajaran petinggi di klub? Manchester United dikabarkan sedang mengintensifkan upaya mereka untuk merekrut gelandang Inter Milan, Nicolo Barella. Pemuda asal Italia itu diharapkan bisa memperkuat lini tengah yang kurang konsisten musim ini. Menurut laporan dari Pichiajes, Nicolo Barella telah menjadi target utama klub Liga Primer ini. MU berusaha meyakinkan Barella untuk meninggalkan Liga Italia. Barella menjadi pemain Inter Milan ketiga yang masuk radar MU untuk bursa transfer musim panas 2024. Sebelumnya Setan Merah sudah dikaitkan dengan bek kanan Denzel Dumfries dan bek tengah Alessandro Bastoni. Bila ketiganya bisa bergabung musim depan, maka MU akan kental aroma Inter. Pasalnya di skuad MU saat ini sudah ada kiper Andre Onana yang dibeli dari La Beneamata tahun lalu. Mantan pemain Manchester United Quinton Fortune buka suara terkait spekulasi masa depan Casemiro. Ia berharap mantan klubnya tidak menjual sang gelandang di musim panas nanti. Fortune tidak menampik bahwa penampilan Casemiro agak menurun belakangan ini. Namun ia menyebut penurunan itu dikarenakan cedera yang dialami oleh sang pemain. Menurut Fortune, ada satu alasan lagi mengapa Casemiro masih dibutuhkan MU. Ia menilai sang gelandang bisa menjadi mentor yang bagus untuk mengembangkan Kobbie Mainoo. Manchester United tidak dalam kondisi terbaiknya untuk menghadapi pertandingan krusial akhir pekan ini. Minggu 3 Maret 2024, MU akan menyambangi rival sekota Manchester City di Etihad Stadium. Dilihat dari sisi manapun, Manchester City jelas lebih layak diunggulkan di pertandingan ini. MU tidak dalam kondisi terbaik, berbeda dengan Man City yang sedang bagus-bagusnya. Mesin Manchester City sedang panas, khususnya setelah Kevin De Bruyne pulih dan menemukan level permainan terbaiknya. Kekuatan ofensif Man City juga berlipat ganda dengan kembalinya Kevin De Bruyne. Duet De Bruyne dan Haaland memanas di waktu yang tepat jelang kontrak MU. Nahas pertahanan MU juga bermasalah. Haaland tahu caranya menemukan ruang kosong dan De Bruyne tahu caranya menemukan Erling Haaland. Duet dua pemain ini telah menghasilkan total 18 gol sejak pertandingan pertama mereka. Lebih banyak dari duet manapun pada masa yang sama. MU juga punya masalah dalam membiarkan lawan membuat umpan silang ke kotak penalti. Lebih-lebih statistik mencatat bahwa MU telah membiarkan lawan melepas sampai 100 tembakan dalam 5 laga terakhir di Liga. Catatan buruk MU itu bakal berhadapan dengan duet yang mematikan di depan gawang. Kevin De Bruyne dan Erling Haaland bakal jadi mimpi buruk Setan Merah. Ada kabar baik datang dari Manchester United. Penyerang incaran mereka Donyell Malen dilaporkan bakal dijual Borussia Dortmund di musim panas nanti. Dilansir dari Bleed, MU bisa mengamankan jasa Malen karena Borussia Dortmund bersedia menjual sang pemain. Menurut laporan tersebut, Malen masuk dalam daftar jual Dortmund di musim panas nanti. Di Borussia dikabarkan kurang puas dengan performa pemain timnas Belanda itu, sehingga mereka menilai lebih baik menjualnya di musim panas nanti. Kebetulan MU berminat pada sang penyerang, dan mereka akan mencoba untuk menego MU untuk transfer sang penyerang. Menurut laporan itu, Dortmund sudah menghubungi MU terkait ketersediaan Donyell Malen. Mereka membandrol sang winger di angka yang cukup mahal. Mereka berharap bisa mendapatkan uang sekitar 40-50 juta euro dari penjualan sang pemain. Mereka akan mencoba meyakinkan MU untuk menembus sang pemain di musim panas nanti. Menurut gosip yang beredar, Dortmund juga mempertimbangkan opsi lain di transfer untuk Malen. Mereka mempertimbangkan tukar tambah dengan Jadon Sancho.
Manchester United bergeming di papan tengah klasemen. Derby Manchester akhir pekan ini disebut-sebut bisa menentukan nasib MU akan finish 4 besar atau tidak. Tidak bisa dipungkiri situasi akan menjadi lebih rumit bagi MU apabila gagal meraih hasil yang tepat di akhir pekan nanti. Jarak dengan Aston Villa berpotensi melebar karena mereka coba menghadapi tim promosi Luton Town. Manajemen MU Erik ten Hag menolak penilaian tersebut. Menurut dia, MU tetap masih memiliki kesempatan untuk finish 4 besar di sisa musim ini, sekalipun seandainya tidak mendapatkan hasil yang menguntungkan melawan Manchester City. Penyerang Manchester United Marcus Rashford menanggapi kritik yang mempertanyakan komitmennya terhadap klub Liga Premier Inggris. Setelah dicoret karena masalah disiplin musim ini oleh manajer Erik ten Hag, pemain internasional Inggris berusia 26 tahun itu melewatkan kemenangan 4-2 Man United pada putaran keempat Piala FA atas Newport County bulan ini, beberapa hari setelah terlihat di klub malam di Belfast. Ia menegaskan kepada awak media bahwa dirinya besar di Manchester United dan bermain untuk klub itu sejak masih kecil. Ia juga mengungkapkan bagaimana orang tuanya berkorban demi kesuksesannya. Keluarganya bahkan menolak uang yang mengubah hidupnya ketika ia masih kecil demi bisa memakai seragam klub Manchester United. Rashford mendapatkan pujian selama pandemi COVID-19 ketika ia meluncurkan kampanye kemiskinan makanan untuk anak-anak yang mendorong respon pemerintah. Pemain terbaik MU musim lalu itu yakin kiprahnya di luar lapangan juga mengundang kritik.